Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apa saja yang akan kita pelajari dalam struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yaitu yang pertama, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar. Yang kedua, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun batang. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun daun. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun. Yang kelima, menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami struktur tumbuhan. Baik, yang pertama kita akan bahas akar. Fungsi akar antara lain yang pertama, melekatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral dari tanah. Yang ketiga, membantu menegakkan batang. Yang keempat, pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Struktur jaringan pada akar. Struktur jaringan yang menyusun jaringan akar tumbuhan dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, epidermis. Epidermis, sel-selnya tersusun rapat satu dengan yang lain tanpa adanya ruang antar sel. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada epidermis dapat membentuk bulu-bulu akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua, korteks. Korteks tersusun dari jaringan parenkim yang memiliki susunan sel yang tidak rapat, sehingga banyak ruang antar sel. Korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, endodermis. Endodermis tersusun atas selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan silinder pusat. Pada endodermis terdapat pita Kaspari yang berfungsi mengatur jalannya larutan atau mineral yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Yang keempat, silinder pusat atau stele. Silinder pusat atau stele tersusun jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem serta jaringan perisikel atau prekambium yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Baik, yang kedua kita bahas tentang batang. Fungsi batang yang pertama, menopang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, jalur transportasi air dan zat makanan. Yang ketiga, pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Struktur jaringan pada batang dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, dan silinder pusat. Baik, kita bahas yang pertama, epidermis. Epidermis tersusun dari
sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan berdinding sel tipis. Pada bagian luar terdapat kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Pada batang terdapat juga lentisel atau kambium gabus yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, korteks. Korteks terdiri dari sel-sel tipis dan terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, silinder pusat atau stele. Pada silinder pusat terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Pada batang dikotil, susunan xilem dan floem tersusun secara beraturan. Sedangkan pada batang monokotil, xilem dan floem tersusun secara tersebar. Yang ketiga, kita bahas daun. Fungsi daun yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, tempat pertukaran gas, baik respirasi atau transpirasi. Struktur jaringan pada daun. Yang pertama, epidermis. Epidermis berada pada atas dan bawah permukaan daun. Pada epidermis dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Ini berfungsi untuk mengurangi penguapan atau transpirasi. Pada epidermis juga terdapat stomata yang berfungsi untuk pertukaran gas. Yang kedua, jaringan mesofil. Pada jaringan mesofil ada dua. Yang pertama, jaringan palisade atau jaringan tiang. Pada jaringan palisade terdapat banyak klorofil, sehingga pada jaringan palisade ini berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, jaringan spons atau jaringan bunga karang. Pada jaringan bunga karang terdapat sedikit klorofil. Jaringan spons berfungsi untuk membantu fotosintesis dan menyimpan hasil fotosintesis sementara. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Baik, sekarang kita bahas teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang pertama, panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ini terinspirasi dari peristiwa fotosintesis pada daun tumbuhan. Yang kedua, sensor cahaya atau fotoresistor atau LDR. Pada sensor cahaya terinspirasi dari stomata pada kaktus yang akan membuka saat malam hari
dan menutup saat siang hari. Yang ketiga, lapisan pelindung dan pengilap. Pada lapisan pelindung dan pengilap, ini terinspirasi dari lapisan lilin atau kutikula pada daun tumbuhan. Yang keempat, alat pemurnian air. Pada alat pemurnian air terinspirasi dari akar eceng gondok yang berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Demikian, kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, anak-anak bisa membaca pada modul yang sudah dibagikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Kris lewat WA, chat, atau video call. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.